perkara 101, termohon KPU Kabupaten Teluk Bintuni, silahkan. Terima kasih. Kami selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Teluk Bintuni akan menyampaikan jawaban termohon. Saya Ali Nurdin, bersama kami sudah hadir dari anggota Kalau KPU Ali Nurdin sudah terkenal. Bapak Eko Priyoutomo. Kan PPT yang mulia kepada panitera, mohon izin nanti poin-poin singkatnya saja ya, dan mohon dianggap dibacakan. Ya. Kami lanjutkan. PPT-nya silakan ditayangkan. Untuk jawaban termohon, KPU Kabupaten Teluk Bintuni dalam perkara nomor 101, bagian pertama, tentang kewenangan mahkamah, dalil-dalil pemohon tidak sesuai dengan kewenangan mahkamah, kami anggap dibacakan. Kemudian kedua, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Pertama, surat kuasa gugur ketika pemberi kuasa meninggal dunia, bahwa calon bupati dari pasangan calon nomor 2 atas nama Daniel Asmorom SHMM meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2024. Sesuai ketentuan pasal 18-13 KUH Perdata, surat kuasa gugur ketika pemberi kuasa meninggal dunia, sehingga kuasa hukum pemohon tidak bisa lagi bertindak untuk dan atas nama pemohon dalam perkara quo. Pemohon bukan lagi pasangan calon. Dengan meninggalnya calon bupati atas nama Daniel Asmorom SHMM, maka pemohon tidak bisa lagi bertindak sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni tahun 2024 nomor urut 2. Ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf B PMK 3 2024 mengatur bahwa pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati. Karena pemohon bukan lagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni, sehingga pemohon tidak lagi memiliki kedudukan hukum. Oleh karena itu perolehan pemohon harus dinyatakan gugur. Selisih suara pemohon dan pihak terkait melewati ambang batas. Jumlah penduduk Teluk Bintuni 83074, ambang batas 2%, 813. Jumlah suara sah 40666, sehingga selisih suaranya adalah 4938 atau 12,1%, melebihi ambang batas 2%. Kemudian tidak ada kejadian krusial yang menjadi alasan penundaan ambang batas, mohon dianggap dibacakan. Petitum pemohon tidak jelas. Pada petitum huruf B, pemohon menuntut pembatalan keputusan termohon nomor 77 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni tahun 2024. Pada petitum huruf C, pemohon menuntut pemungutan suara ulang pada 76 TPS dari 4 distrik, yaitu 47 TPS di distrik Bintuni, 5 TPS di distrik Babo, 6 TPS di distrik Aroba, dan 8 TPS di distrik Manimara, tanpa menguraikan pada TPS mana saja di setiap distriknya. Padahal, di distrik Babo ada 6 TPS dari 4 kampung. Sedangkan di distrik Aroba hanya ada 5 TPS, bukan 6 TPS. Petitum pemohon yang disusun secara kumulatif tersebut adalah petitum yang tidak jelas, karena pada satu sisi pemohon menuntut pembatalan SK 77 2024 secara keseluruhan, artinya perolehan suara dari seluruh TPS di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu 187 TPS dibatalkan. Namun pada petitumnya huruf C, pemohon menuntut pemungutan suara pada 76 TPS dari 4 distrik, sehingga bagaimana dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 111 TPS yang tidak melaksanakan PSU. Pada halaman 8 angka 3, pemohon menuduh terjadinya pelanggaran manipulasi daftar DPT dan daftar pemilih tambahan, tetapi pemohon tidak menjelaskan dari mana sumber data yang didapat dan korelasinya dengan perolehan suara pemohon. Yang lain, posita pemohon tidak jelas dianggap dibacakan. Berikutnya tentang pokok permohonan. Dalil pemohon pada angka 2, halaman 7, menuduh adanya 9 pemilih dari beberapa TPS di Kampung Bintuni Timur yang melakukan pencoblosan 2 kali di TPS berbeda. Dalil pemohon tidak benar karena para pemilih yang dituduh menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya mencoblos 1 kali TPS tempat mereka terdaftar sebagai TPT sesuai dengan surat pernyataan dari pemilih yang bersangkutan, bukti T8, dan bukti daftar hadir di TPS bukti T7. Ini kami anggap dibacakan tabel bahwa mereka semua memilih di TPS di mana mereka terdaftar, bukti T8. Selanjutnya, pemohon menuduh hanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB di TPS 001 Iratutut 3 yang mencoblos menggunakan TP luar distrik tanpa menggunakan form A5. Dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum karena adanya desakan dari seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi pemohon dan pengawas TPS yang meminta agar 2 petugas kesehatan yang telah lama berdomisili di dalam distrik Babo dan memiliki KTP elektronik Kabupaten Teluk Bintuni untuk menggunakan hak pilihnya dengan terdaftar sebagai pemilih tambahan atau DPK sehingga tidak perlu menggunakan formulir pindahan A5. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 1 Iratura atas nama Victor Fredrik Aki Maldepa sesuai bukti T8. Saksi pemohon atas nama DD menandatangani form C hasil. Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan di TPS 1 Iratutut 3
tidak ada yang mengetahui kepada siapa kedua pemilih tersebut menentukan pilihannya. Kemudian dalil pemohon berikutnya menuduh termohon tidak mendistribusikan C pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar di DPT sehingga pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dalil pemohon tersebut tidak benar karena termohon beserta jajarannya telah melakukan penyampaian C pemberitahuan kepada para pemilih yang terdaftar pada DPT. Namun tidak semua pemilih sedang berada di tempat karena sedang bekerja, pemilih tidak ditemukan, pemilih tidak dikenal, pemilih meninggal dunia, pindah domisili, berubah status, atau tidak ada keluarga atau orang yang dipercaya untuk menitipkan C pemberitahuan. KPPS telah berusaha menyampaikan undangan pemberitahuan beberapa hari sebelum pemungutan suara, bahkan sampai dengan 1 hari sebelumnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. C pemberitahuan bukan syarat untuk mencoblos, sehingga meskipun tidak membawa C pemberitahuan, pemilih dapat mencoblos dengan menunjukkan EKTP atau biodata kependudukan sesuai PKPU dan Surat Dinas KPU nomor 2734. Pemohon menuduh adanya manipulasi daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan sehingga tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara di dalam C hasil dengan membuat tabel pada halaman 9 permohonan. Dalil pemohon tidak benar karena sumber data yang digunakan pemohon tidak jelas. Setelah termohon melakukan pencermatan terhadap C hasil, C daftar hadir, dan D hasil kecamatan, bukti T7, T10, dan T11, tidak terdapat perbedaan pada data pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, data perolehan suara, dan data jumlah suara sah dan tidak sah. Sesuai tabel berikut, ada di jawaban lebih lengkap halaman 39 angka 73. Pemohon tidak mempersoalkan hasil perolehan suara di TPS. Semua saksi pemohon yang hadir di TPS tidak ada yang keberatan menandatangani formulir C hasil. Dari pemohon tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. Tabel dianggap dibacakan. Sama dianggap dibacakan. Kemudian dalil berikutnya, pemohon menuduh adanya pemilih dalam satu kartu keluarga berjumlah lebih 1 orang, tetapi hanya menerima 1 formulir C pemberitahuan. Dalil pemohon tidak benar karena termohon telah berusaha membagikan C pemberitahuan kepada seluruh pemilih yang terdaftar di DPT. C pemberitahuan diberikan kepada pemilih yang bersangkutan ketika berada di tempat. Ketika petugas KPPS mendatangi pemilih di rumahnya, namun pemilih tidak berada di tempat, KPPS tidak bisa begitu saja menitipkan C pemberitahuan supaya tidak disalahgunakan, kecuali dititipkan kepada anggota keluarga atau orang yang dapat dipercaya. Meskipun tidak mendapat C pemberitahuan, pemilih masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya selama namanya terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukkan EKTP atau biodata kependudukan. Dalil pemohon tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan identitas lengkap nama yang disebut beserta dengan TPS-nya sehingga termohon kesulitan menanggapinya. Berdasarkan pencermatan termohon, nama-nama yang menurut pemohon tidak diberikan C pemberitahuan tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai tempat mereka terdaftar dalam DPT dan daftar hadir TPS. Bukti T7, T13 sesuai tabel halaman 44 angka 75. Tabel dianggap dibacakan. Kemudian pemohon menuduh hanya oknum KPPS di TPS 01 Wesiri menghalangi dan menolak pemilih. Dalil pemohon tidak benar, tidak ada kejadian KPPS menghalangi atau menolak pemilih DPT yang membawa KTP asli untuk mencoblos sesuai pernyataan. Ada bukti T8 dari Ketua KPPS. Dalil pemohon tidak jelas siapa identitas oknum KPPS yang menghalang-halangi dan menolak pemilih. Pemohon juga tidak menjelaskan siapa nama identitas pemilih yang ditolak atau dihalang-halangi. Di TPS 01 Wesiri tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, termasuk saksi pemohon. Pengawas yang hadir juga tidak memberikan saran atau rekomendasi berkaitan dengan dalil yang dituduhkan pemohon. Saksi pemohon atas nama Ayu menandatangani form C hasil. Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan. Pemohon menuduh adanya pertemuan pada tanggal 22 November antara beberapa anggota KPPS dengan anggota Dewan yang dihadiri juga oleh calon bupati dan beberapa diantaranya penyelenggara PPD Distrik Bintuni yang diarahkan untuk pemenangan paslon nomor 01. Dalil tersebut tidak benar. Dalil pemohon berkaitan dengan pelanggaran pemilihan yang menjadi wewenang daripada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang termohon. Termohon beserta jajarannya telah melaksanakan pemilihan secara luber dan jurdil. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja identitas anggota KPPS dan dari TPS mana saja. Dalil pemohon menyebutkan Johannes Diabalokupen hadir dalam pertemuan adalah tidak benar karena yang bersangkutan sedang mengikuti kegiatan simulasi pencoblosan di kantor KPU sesuai dengan keterangan dari yang bersangkutan. Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengenai hal ini. Dalil pemohon tidak ada pengaruhnya terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2024. Berikutnya, pemohon menuduh Ketua KPPS TPS 018 Bintuni Timur, Saudara Julius Apike, memberikan formulir C pemberitahuan kepada Saudara Henry Ramon yang bukan anggota KPPS. Dalil pemohon tidak benar karena KPPS telah mendistribusikan C pemberitahuan kepada para pemilih yang terdaftar pada DPT. Menurut pernyataan Saudara Julius Apike, yang bersangkutan tidak pernah memberikan formulir C pemberitahuan kepada Saudara Henry Ramon, bukti T8. Dalil pemohon tidak jelas karena tidak memberikan adanya hubungan kausalitas antara tuduhan tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara hasil pemilihan. Saksi pemohon di TPS 018 Bintuni Timur atas nama Paulinus hadir dan menandatangani formulir C hasil. Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengenai hal ini. Dalil pemohon mengenai tuduhan kepada Ketua KPPS di TPS 1 Sido Makmur di Sikaroba, Hirman Halim ikut serta dalam kampanye paslon 01.
Dalil pemohon tidak benar karena Ketua KPPS TPS 01 tidak pernah ikut kampanye pihak terkait. Berdasarkan surat pernyataan dari Saudara Hilman Halim selaku Ketua KPPS TPS 01 Sidak Makmur, pada saat berangkat menuju Bintuni untuk mengikuti ujian online berbasis komputer pada pendidikan profesi guru dengan menggunakan angkutan umum perahu siber, dan pada saat yang bersamaan ada rombongan para simpatisan paslon 1 yang menaiki perahu siber yang sama. Bukti T8. Dalil pemohon tidak jelas karena tidak menguraikan apa pengaruhnya tuduhan tersebut dengan perolehan suara pemohon di TPS 01 Sidak Makmur. Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengenai permasalahan ini. Berikutnya, pemohon menuduh mengenai adanya pemindahan lokasi TPS 04 Agro Sigimarai dan TPS 19 Bintuni Timur. Dalil pemohon tidak jelas karena pemohon tidak menekan apa hubungannya antara tuduhan pemohon tersebut dengan perolehan suara hasil pemilihan. Perpindahan lokasi di TPS 4 Agro Sigimarai dilakukan karena lokasi awal berada di jalan samping pom bensin ke lokasi baru dengan jarak sekitar 50 meter. Alasannya lokasi awal kurang layak digunakan dan jauh dari tempat MCK. Pergeseran lokasi merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota KPPS yang kemudian dilaporkan ke PPS dan PPD. Saksi pemohon hadir di TPS dan menandatangani form C hasil. Perpindahan lokasi TPS 19 Bintuni Timur dilakukan dikarenakan lokasi awal TPS berada di halaman rumah atau toko yang pemiliknya merasa keberatan dan menolak halamannya digunakan tempat TPS dengan alasan aktivitasnya terganggu. Pemindahan TPS 19 tidak jauh dari lokasi lama dan pemindahan TPS diketahui oleh pihak KPU dan Bawaslu sesuai surat pernyataan dari Ketua KPPS bukti T8. Saksi pemohon atas nama Putri hadir di TPS dan menandatangani form C hasil. Ya, yang berkenaan dengan dalil-dalil ini selanjutnya dianggap dibacakan. Baik, terima kasih untuk dalil monolitik dan lain-lain tidak ada urusan. Sebelumnya sesuai dengan titik koordinat yang ditetapkan oleh KPU Teluk Bintuni sengaja dipindahkan oleh KPPS ke halaman rumah pendukung pasangan nomor 1 dan TPS 019 Bintuni Timur yang sengaja dipindahkan oleh KPPS ke rumah pendukung pasangan calon nomor 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik Bintuni, terdapat perpindahan TPS 04 Argo Sigimerai dan TPS 019 Bintuni Timur dari titik lokasi sebelumnya, dikarenakan pemilik halaman rumah keberatan dengan adanya TPS Akuo halaman 34. 10. Bahwa berkenaan dengan terdapat pelanggaran berupa money politik yang dilakukan oleh tim sukses calon nomor 1 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menindaklanjuti laporan dengan nomor 014 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 29 November 2024. Status laporan dihentikan karena tidak terbukti terdapat bukti yang cukup. Halaman 34 sampai 37. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Bu Supia. Saya mau tanya Bu, perolehan suara yang benar terakhir pasangan nomor 1 berapa? 21.068. 068. Pasangan nomor 2? 16.130. Pasangan nomor 3? 3.468. Oke. Termohon? Sama atau beda? Sama Yang Mulia. Sama. Pihak terkait? Sama Yang Mulia. Sama ya. Oke. Prof, ini ada, silakan. Baik, terima kasih. Saya ke KPU. Ini kan KPU, saya uji petik saja, ya. Ini di KPU memang ada bukti surat pernyataan. Surat pernyataan, kemudian saya coba cek terkait dengan yang didalilkan mencoblos Tantowi Jauhari itu mencoblos ganda. Nanti cek ya buktinya sekalian ya. Itu memang di dalam bukti pemohon. Ini buktinya dia mengajukan, memang ada ya dari KPU ya ini DPT online KPU, memang ada begitu ya Pak Ketua ya, dari KPU ya, ada ini ya. Ini memang dia di TPS 011 kan begitu. Ini kalau dicek ke surat pernyataan yang bersangkutan menyebutkan bahwa dia nyoblosnya di TPS 17 gitu. Kalau di jawaban dari KPU di halaman 32 itu mencoblosnya di TPS 11 gitu ya. Terus dicek ke TPS 17 memang nggak ada nama yang bersangkutan di TPS 17, ini daftar hadir ya, dari KPU, nggak ada di situ. Ya, jadi cuma daftar hadirnya khusus TPS 11 tidak dilampirkan. Tidak Yang Mulia. Tidak ada, hanya TPS 17 saja ya. Iya. Iya, ini saya hanya mengecek, coba dibuka itu tidak ada. Memang di TPS 17 nggak ada. Ya, tetapi di keterangannya
justru di jawabannya KPU juga menyatakan di TPS 11 nyoblosnya itu, tidak di TPS. Dicoba dilihat di halaman 32, bukan yang PT-nya, tetapi di dalam jawaban tertulisnya halaman 32 itu nyoblosnya di TPS 11, tidak di 17. Ya. Itu gimana itu? Mohon maaf, kami salah input Yang Mulia. Maksud kami adalah TPS 17 di DPK, betul. Gitu. Betul Yang Mulia, sesuai surat pernyataan. Di DPK-nya? Di DPK-nya, betul. Oh, Yang bukan Mulia. DPT-nya ini, tapi DPK-nya? DPK-nya, sesuai surat pernyataan Yang Di Mulia. surat pernyataan? Betul. Tapi persoalannya di keterangannya halaman ini, coba dibaca yang halaman 32 itu tetap TPS 17 itu. 32. Yang benar di mana? TPS 17 kan, betul. TPS 17. DPK-nya? Iya benar Yang Mulia, yang bersangkutan mencoblos di TPS 17 sebagai DPK. Buktinya apa? DPK-nya dibuktikan nggak? Sebagai alat bukti nggak? Surat pernyataan Yang Mulia. Surat pernyataan yang dari ini, dari KPU? Nggak ada. Selain daftar hadir kan TPS 17 memang kalau ini DPT yang DPT-nya yang murni DPT, tapi DPK-nya ada buktinya. Kami belum mendapatkan daftar hadir DPK itu Yang Mulia. Itu ada di dalam kotak. Karena masih di dalam kotak dan KPPS tidak memfoto daftar hadir DPK. Gitu. Iya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Prof. Hans, cukup ya? Baik. Sudah cukup untuk perkara 101. Ini saya sahkan alat buktinya.